Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, kembali lagi di Mantap episode ke-20. 20. Yeay. Nih, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Nikita, biasa dipanggil Nikiu biar lebih akrab, dan aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama Kang. Aku Isa, atau bisa dipanggil juga Isun aja. Oke. Nikil, gimana Teh Nikil kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana nih? Alhamdulillah, aku juga baik-baik aja. Ini aduh, nggak kerasa ya, udah bulan puasa aja nih. Iya, bener banget ya. Sekarang kita lagi puasa, cocok banget nih buat teman-teman yang mau ngabuburit. Nah, dengerinnya podcast kita, karena ini Betul banget. gak sembarang podcast. Ini podcastnya sangat bermanfaat sekali pokoknya. Ya, betul banget. Jadi kalian yang nunggu buka puasa gitu, bisa sambil dengerin podcast Mantap ini kan, biar nunggu buka kayak gitu. Oh iya, Teh Nikil, kali ini kita di episode ke-20 bakal ngebahas apa nih? Nah, karena ini edisinya masih tentang career talks, kita bakal ngebahas tentang sales marketing. Oke, wah seru kayaknya ini mah. Pasti. Kalau boleh tahu si narasumbernya siapa? Langsung aja kali ya, kita panggil gue star kita. Boleh bangga ke Pak Adit. Dipersilahkan. Hai Pak. Halo Bapak. Halo Teh Niki sama Isan, Kang Isan. Gimana kabarnya nih? Pada sehat-sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Bapak gimana Pak puasanya Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Pak. Ya. Terima kasih ya Lagi kesempatannya. Oh iya Pak. Bapak sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Sibuk ya, baru beres ujian ya, sibuk. Oh iya. Balik lagi ke aktivitas normal. Ya. Isi kelas dan kegiatan-kegiatan lainnya.
ini ya Pak, lagi nilai-nilain buat UTS kemarin ya? Ya, ada mungkin sebagian ya, sebagian sudah selesai, ada yang belum selesai juga gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang diajar atau misalkan ada di kelas saya nilainya belum keluar ya, harap ditunggu dulu ya. Pasti ada kok. Iya betul Pak. Iya. Asal Bersabar. mereka ikut UTS pasti Iya. ya Pak. Syaratnya harus ikut UTS. Iya. Betul banget nih. Oh ya, Teh Nico, ini kita langsung aja berbincang-bincang sama Iya, Pak Adit langsung gitu. aja kita Oke. bincang seru nih. Pak Adit nih, kalau boleh tahu gitu latar belakang Pak Adit gitu dari riwayat pendidikan, terus asalnya dari mana gitu. Kalau boleh tahu gimana nih Pak Adit? Oke, kalau gitu gini ya, saya tuh berasal dari lahirnya di Bandung, cuman orang tua saya itu memiliki budaya yang berbeda ya, beda suku lah gitu. Dimana ayah saya atau bapak saya itu dari suku Minang, sedangkan ibu saya itu dari Sunda gitu. Jadi kalau saya sih lahirnya di Bandung ya, di Bandung. Jadi apa ya, mukanya mungkin bukan muka orang Sunda banget gitu ya, bukan juga muka orang Minang banget gitu, campuran lah gitu. Mix ya Pak ya? Mix. Oke, terus saya itu lahir di Bandung tahun 93 di bulan September tanggal 3 gitu. Riwayat pendidikan saya mungkin saya dari ini aja ya, dari SMA ya. SMA saya itu ketika kelas 1 SMA atau kelas 10 itu saya bersekolah di SMA Al-Ghifari. Lalu kelas 2-nya, kelas 2 dan kelas 3 itu saya pindah ke SMAN 11 Bandung. Setelah itu saya kuliah. Kuliah mulai tahun 2011 di Unisba, di manajemen juga. Jadi sama-sama nih alumni gitu. Iya Pak. Iya, ini cutting ya Kang Isan. Iya betul. Ya, saya masuk 2011, kalau tidak salah itu tanggal 5 September saya mulai awal kuliah. Karena itu salah satu momen yang berkesan buat saya ketika masuk menjadi mahasiswa. 5 September 2011 dan saya lulus itu tanggal di wisudanya ya. Di wisudanya itu tanggal 29 Agustus 2015. Wah, ini ingatannya sangat kuat sekali ya. Karena berkesan banget sih kalau bagi saya ya di Unisba ini berkesan banget gitu. Dimana saya mulai banyak mengenal teman-teman dari berbagai macam suku dan budaya yang berbeda ya. Betul banget. Semua bercampur gitu loh di universitas atau di kampus gitu. Yang dimana biasanya kalau SMA kan satu aja gitu. Kita ngomong bahasa Sunda lah gitu kalau di SMA kan. Karena satu budaya semua. Tapi ketika masuk di kampus, wah beda-beda nih, beragam. Dan itu yang membuat saya berkesan banget gitu. Sehingga mungkin masih sedikit-sedikit ingat lah gitu tentang tanggal-tanggal spesial lah ketika kuliah. Gitu. Setelah dari situ saya lanjut kuliah di Telkom University tahun 2016. Jadi setelah bulan Agustus 2015 itu mungkin sekitaran 4 bulan ya, 4 bulan 5 bulanan itu saya kosong, nganggur. Lalu saya masuk kuliah ke Telkom. Nah, pertanyaannya kan kenapa setelah lulus malah nganggur dulu gitu loh. Karena saya tidak mau untuk, jadi kalau saya berprinsipnya kayak gini deh. Biasanya kan ada semester pendek ya di kampus itu gitu. Nah, saya biasanya memaksimalkan semester pendek ketika misalkan saya ada nilai-nilai yang kurang bagus gitu, yang tidak lulus lah di sana. Saya maksimalkan di situ. Nah, supaya di semester akhir, semester 7, semester 8, itu saya memiliki mata kuliah yang sedikit. Yang dimana itu saya pakai kesempatan untuk bermain, atau misalkan main di luar, atau cari pengalaman kerja sampingan ya gitu. Atau misalkan melakukan aktivitas-aktivitas lain, ikut di organisasi, keterlibatan di organisasi yang lain juga gitu. Dan setelah lulus, saya memilih untuk pergi, apa istilahnya ya, berlibur lah gitu. Di mana teman-teman saya ketika semester pendek itu udahlah nggak usah SP lah gitu, liburan aja liburan gitu kan.
Nah, akhirnya keteteran tuh pas di akhir-akhir kuliah. Lagi skripsi, mata kuliahnya banyak tuh, jadi repot. Nah, akhirnya kalau saya nggak ngambil SP ya, saya ambil SP gitu. Pas sudah selesai, ya udah saya free gitu loh. Jadi saya nabung uang. Nah, selama 4 bulan itu berkelana lah ke berbagai kota. Gitu. Mencari pengalaman baru lah gitu. Saya ke Medan. Ke Medan itu berarti ke Medan Siantar sama Subuh Salam. Hampir ke Subuh Salam sebetulnya. Terus habis itu saya ke Jambi. Setelah itu saya ke Kediri dan Yogyakarta selama 4 bulan itu. Bertemu teman-teman ya sambil cari pengalaman-pengalaman, wawasan baru, suasana baru. Setelah itu saya lanjut kuliah di Telkom. Gitu. Telkom 2016 sampai akhirnya saya sambil kerja ya, karena di Telkom itu saya udah tidak disubsidi lagi oleh orang tua ketika kuliah, jadi tidak subsidi full, tidak beasiswa 100% nih dari orang tua, jadi harus nabung. Akhirnya saya sambil kerja, dan saya itu selesainya di 2019. Tahun 2019. Jadi ada sekitaran 3 tahun ya, agak offset lah gitu kuliah S2-nya. Karena berbagi waktu dengan pekerjaan. Seperti itu. Oke, ini Pak ngomong-ngomong. Boleh? Ya, thank you. Berarti Bapak lulus S2-nya 2019 ya, Pak? Berarti pas kita masuk kuliah berarti ya? Iya, betul banget. Kita masuk kuliah kan 2019. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih, Bapak termasuk aktivis kampus atau jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu, Pak? Nah, kalau saya mah apa ya? Kuliah nongkrong. Kuliah nongkrong. Wow. Nongkrong aja gitu. Kadang juga ada beberapa. Jadi teman-teman saya sebetulnya yang aktif di organisasi ya. Di kampus itu ketika S1 tuh. Ada yang di organisasi internal kampus, ada juga yang di eksternal gitu. Ya saya emang ngikut-ngikut aja gitu, kesana kemari aja. Ikut sini ada rapat, ayo ikutan. Ada yang di eksternal rapat, ayo ikutan gitu. Saya tidak menjadi anggota lah gitu. Tapi saya lebih senangnya kesana kemari aja gitu, ikutan kemana-mana gitu. Gitu. Nah Pak, aku mau nanya nih, kan tadi Bapak lulus kuliah. Kalau boleh tahu Bapak dulu konsentrasinya? Oke. Pemilihan konsentrasi. Ini ada sesuatu yang sedikit menarik sih sebetulnya. Oh iya. Ini saya ceritain sedikit ya. Jadi ketika kuliah S1 itu sebetulnya saya itu dites grafologi gitu. Dan interview yang dimana hasil tes itu dan interview tersebut bilang kalau saya itu sebetulnya cocoknya ini ya untuk pemilihan konsentrasi itu ada di konsentrasi operation dan keuangan. Gitu. Karena saya ini bukan orang yang cocok ngobrol dengan orang lain katanya. Gitu. Saya harus kerja sendiri dengan depan laptop atau misalkan ya pokoknya tidak berinteraksi banyak dengan orang lain deh katanya. Seperti itu. Nah, setelah saya dibilang seperti itu kan kok masa sih, bener nggak sih gitu. Akhirnya saya malah tertantang gitu untuk belajar berinteraksi dengan orang-orang. Sampai akhirnya seperti tadi yang saya bilang ya, ketika ada kesempatan semester pendek saya ambil, hingga akhirnya semester 6 itu saya agak-agak longgar kuliahnya gitu. Karena saya ngambil ke atas juga ngambil ke atas ya mata kuliahnya, dan ketika ada SP saya maksimalkan di situ. Semester 6 saya memiliki waktu yang cukup luang, akhirnya saya gunain untuk ngajar. Jadi ya bukan honorer juga gitu, ikut-ikutan aja jadi guru gitu, ngajar anak sekolah gitu. Ikut-ikutan di situ dan akhirnya dosen itu betul dosen saya juga dan dosen teman-teman juga gitu. Akhirnya ya ketemulah gitu murid-murid saya ini yang saya ajar dan guru itu dan ibu dosen itu gitu, ketemu. Murid saya pada salam tuh di situ. Pak Adit katanya. Nah, dosen tersebut bertanya-tanya, kalian siapanya Adit katanya. Dia guru saya, Bu, katanya. Oh gitu. Nah, di situ saya merasa bahwa oke, saya bisa membuktikan bahwa diri saya itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang lain.
Nah, akhirnya setelah itu saya ngambil konsentrasi SDM tuh. Pada saat saya dibilang kayak gitu, oke saya harus buktiin. Saya harus buktiin kalau saya bisa interaksi dengan orang lain. Saya ambil konsentrasi SDM, itu faktor pertamanya ya, karena saya pengen membuktikan bahwa diri saya bukan hanya bisa berbicara dengan benda mati saja, kerja depan laptop gitu kan, atau misalkan ngobrolnya sama apa gitu kan, di ibaratnya yang tidak banyak berinteraksi dengan orang lah. Saya buktikan bahwa saya harus bisa gitu. Di situ saya belajar cara komunikasi, sampai saya niat itu beli buku, lupa saya karangannya siapa gitu ya bukunya, cuman itu menjelaskan bahasa verbal dan non verbal, gerak tubuh, bahasa tubuh, dan bahasa verbal. Itu saya sampai beli bukunya gitu, karena saya pengen bisa gitu, pengen membuktikan. Faktor keduanya, saya juga punya kakak yang kuliahnya di psikologi, yang berkaitan juga dengan manusia gitu, dengan orang-orang, yang akhirnya membuat saya, oke, saya ambil SDM nih. Gitu ceritanya saya ambil konsentrasi Kang Isan sama teknik ini. Berarti Bapak dulu konsentrasi SDM. Nah, setelah lulus, Bapak kerjanya? Nah, setelah lulus S1 itu kan saya kuliah ya. Saya keterima kuliah dulu, habis itu saya cari kerja. Berarti kerja sambil kuliah ya, Pak? Yes. Nah, ketika saya kerja itu di posisi sebagai di bagian marketing ya, kalau misalkan di mata kuliah ya. Dengan posisi sebagai konsultan sales untuk kendaraan niaga. Yaitu yang saya jual adalah bis Tayo. Oh, iya. Saya jual adalah bis gitu. Gitu Kang. Kenapa saya ambil ke situ? Kenapa ambil ke marketing? Pertamanya saya juga minder ya gitu. Bisa nggak sih saya jualan gitu kan? Mampu nggak sih saya sebetulnya jualan gitu kan? Marketing gitu, harus memasarkan produk atau menjadi sales gitu kan, menjual barang, menjual produk, mampu nggak sih? Cuman saya alhamdulillahnya teman-teman saya itu beragam gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang memang dia tuh bekerja sebagai sales dan marketing gitu. Dan saya tanya gitu, sebagai sales tuh kayak gimana sih kerjanya? Seru dit katanya. Jadi sales itu seru, jadi marketing itu seru. Tidak apa ya katanya tuh harus punya seni katanya gitu. Itulah yang bikin saya oke, saya ambil. Jadi tantangan baru lagi kan buat saya gitu. Ya. Harus punya seni nih dalam menjual barang tuh, harus punya seninya gitu kan. Oke, saya coba. Kebetulan ayah saya juga seorang kerjanya di marketing juga gitu kan. Saya banyak ngobrol juga sama orang tua saya, itu sama ayah saya. Apa sih kalau marketing? Jawabannya kebetulan sama gitu. Harus punya seni katanya. Apa sih seninya gitu? Oke, saya coba lah gitu. Lama-lama ketagihan gitu kan. Enak gitu ternyata di marketing gitu. Di sales itu gitu. Kerja di sales and marketing itu enak ternyata. Nah, Pak, mungkin maksud Pak di maksudnya seni itu ini ya Pak ya? Apa ciri khasnya kali ya Pak? Atau apa ya saya bilang tuh? Jadi gini loh Teh. Kalau misalkan ya diumpamakan gitu, kalau misalkan kalau kita mau jualan barang ya, mau jualan produk gitu, sesuatu misalkan, kalau produknya apa namanya itu, kita tuh harus produknya misalkan A gitu ya, produk sebuah produk lah tertentu gitu. Kita harus penampilannya tuh harus rapi, harus pakai jas, harus segala macam dan bla bla bla. Kita tuh harus kayak gitu gitu. Nah, terus kita harus komunikasinya, selamat pagi Pak, gimana kabarnya dan bla bla bla, ada yang kayak gitu-gitu juga. Tapi belum tentu juga jualan itu gitu. Setelah mengikuti prosedur itu tuh belum tentu jualan juga gitu. SOP itu belum tentu jualan gitu setelah mengikuti itu. Malah ada beberapa orang, teman-teman saya yang bisa dibilang SOP-nya itu tidak terlalu diikuti, tapi dia bisa jualan. Nah, disitulah seninya gitu loh yang saya ketahui. Kalau bahasa di sesama marketing atau sales tuh istilahnya ada yang bilang tuh hoki. Ada hokinya gitu. Oke. Gitu. Nah, Pak, kan tadi Bapak nih dari SDM terus ke pemasaran. Nah, menurut Bapak buat teman-teman sobat-sobat manajemen di rumah gitu, nah lebih baik kita kerja itu sesuai konsentrasi kah atau gimana kah? Kalau pendapat saya gini, kerja itu sesuai minat ya. Nah, minat itu kan
bisa didapat kayak tadi ya, kalau misalnya saya jadi berminat, jadi tertarik karena saya tertantang gitu pertamanya, apa sih seninya gitu. Seninya apa sih? Kayak misalnya tadi saya milih konsentrasi, kamu nggak bisa di SDM atau di marketing karena kamu nggak cocok nih banyak ngobrol sama orang lain. Apa sih emang saya nggak bisa gitu? Nah, saya jadi membawa diri saya untuk harus bisa gitu loh. Nah, pertama tuh dari sisi minat gitu loh. Jadi kalau misalkan sesuai konsentrasi, ya silahkan gitu. Itu nggak jadi masalah. Tetapi jangan menutup mata untuk peluang-peluang yang lain. Betul. Itu bisa jadi sebetulnya kita terlalu fokus pada satu titik, padahal peluang di kanan kiri kita itu banyak gitu. Jadi silahkanlah coba semaksimal mungkin yang sesuai dengan minat atau yang sekiranya kita itu oke, kayaknya saya bisa deh ngerjain ini. Oke, kayaknya saya mampu deh ngerjain ini. Saya masuk di pekerjaan ini ya gitu, di sebuah pekerjaan. Rasanya saya bisa gitu. Itu aja dulu gitu. Tapi yang sesuai dengan minat, jangan sampai ntar tidak sesuai dengan minat, ntar ngedumel. Betul. Sudah ngedumel baru sebulan kerja resign ya sayang banget. Sini gini. Habis itu cari kerjaan lagi baru 3 bulan resign lagi. Itu pengalamannya ya udah aja dari 0 ke 1, 0 ke 1, 0 ke 1 resign, 0 ke 1 resign, 0 ke 1 resign gitu. Itu tidak akan mendapatkan experience yang cukup dalam, tapi bisa cukup banyak. Bisa berbagai bidang tapi tidak mendalam. Gitu. Supaya mendalam ya pertama harus sesuai minat dulu gitu. Betul banget nih ya. Gitu. Oke deh. Next question. Siap. Nih, kan Bapak di bagian sales-nya ya. Nah, untuk itu posisi apa aja sih yang ada di bidang sales gitu? Posisi ini ya, jabatan mungkin ya. Iya. Kalau misalkan di jabatan, ini pengalaman saya ya, ketika saya masuk di sebuah perusahaan, saya itu kan kerjanya di sebuah dealer ya, dealer kendaraan yang menjual bis gitu. Sebenarnya sasisnya sih, kalau misalkan mau lebih gamblangnya lagi itu saya jual sasisnya. Rangka mobil, mesin, ban. Nah, bodi, kursi, AC, dan lain-lain itu dijual terpisah. Gitu. Jadi sebetulnya ketika saya di marketing ini, saya menjual barang yang setengah jadi. Kalau misalkan dalam teori, mungkin saya konteks berbisnisnya itu adalah business to business, bukan business to customer. Gitu. Nah, posisinya, kalau sepengalaman saya, itu ketika saya masuk pertama kali, itu masih trainer staff. Jadi masih staff uji coba lah, gitu. Masih di training lah, masih dalam pemantauan. Gitu. Setelah itu ketika saya udah oke, udah diterima lah gitu ibaratnya, ini udah oke nih, naik ke junior staff. Habis junior staff di situ ada di atasnya lagi ada executive staff. Baru ada senior staff atau sales lah, senior sales, executive sales, junior sales gitu. Setelah itu ada supervisor, ada manager, di atas supervisor ada manager, baru di atasnya ada general manager sales, di atasnya lagi ada direktur operasional, di atas lagi ada presiden direktur. Nah, di atasnya lagi ya owner. Gitu. Posisi. Ternyata banyak ya, banyak tingkatan ininya. Banyak. Gak cuma sales doang, yang kita tahu cuma sales doang. Jadi sales itu apa ya? Jadi sales itu pengalamannya bakal banyak loh. Kalau sepengalaman saya ya, ketika jadi sales tadi ya, saya ketemu banyak pengusaha. Saya banyak ketemu sama pengusaha-pengusaha bis, pengusaha-pengusaha transport, itu saya banyak ketemu. Yang bisa dibilang, wah gila ini orang-orang sukses nih di sini nih gitu. Yang punya investasi berapa miliar, karena yang perlu diketahui ya, untuk bikin satu bis itu harganya bukan puluhan atau 100-200 juta. Harga bis loh ini. Start from 800 juta gitu. Wow. Nah, saya ketemu sama orang-orang hebat ini gitu. Saya ketemu sama orang-orang hebat ini. Terus akhirnya di situ saya bisa menggali, saya bisa nanya gitu loh sama mereka. Gimana sih Pak awal mulai usahanya nih kayak gimana? Kok bisa sampai sebesar ini dan segala macam. Itu jadi sukses story buat saya yang bisa menambah pengalaman saya, menambah wawasan saya walaupun saya tidak mengalami hal itu.
Nah, sehingga ketika saya pengen menjadi seperti itu, saya memiliki pengetahuan yang cukup. Sehingga trial and error atau jatuh dan bangunnya itu tidak terlalu parah gitu. Nah, ketika jadi seorang sales atau seorang marketing itu memang pekerjaannya saya bilang sih capek ya, karena bisa dibilang harus standby 24 jam. Kalau saya dididiknya tuh seperti ini gitu. Handphone itu harus nyala 24 jam. Handphone ya. Nah, tapi kalau kitanya mau tidur ya tidur aja gitu. Silent ya silent aja gitu. Ketika waktunya istirahat, istirahat. Tapi ketika kita bangun, setelah bangun udah istirahat, udah tidur, kita bangun, itu kita harus kalau ada telepon atau ada apa, kita harus fast respon sama mereka. Gitu. Karena belum bisa jadi aja ketika mereka telepon atau menghubungi kita gitu ya, terus nggak kita angkat, bisa jadi aja mereka tuh sebetulnya mau beli sama kita, mau beli barang nih, mau beli bis gitu, mau beli sasis gitu. Tapi karena nggak kita angkat, bisa jadi belinya ke orang lain. Betul. Nah, ketika ada customer telepon itu bukan selamanya itu komplainan gitu. Dan ketika ada komplainan, kita pun harus bisa melayani mereka, kita harus bisa support sama mereka gitu. Karena kalau misalkan gini, kalau prinsip saya diajarin juga sih sama atasan saya dulu ya. Jadikanlah customer itu sebagai teman kalian. Karena teman itu pasti akan menolong di saat kita sulit. Gitu. Makanya ketika customer-nya lagi kesulitan, kita harus support sama dia. Agar ketika suatu saat dia mau beli, dia nggak pilih-pilih ke yang lain. Oh iya, gue punya temen nih si Adit. Ya udah gue beli ke si Adit aja. Kalau ada apa-apa juga dia support kok. Harganya lebih mahal dikit gimana ya nggak masalah. Yang penting dia bisa support gue. Iya. Gitu. Cuman saya selalu membedakan satu derajat lah atau satu tingkatan. Saya selalu memposisikan diri saya satu tingkatan lebih bawah di bawah mereka gitu. Tidak setara banget gitu. Tapi saya tidak jauh juga gitu kan, ada istilah pembeli adalah raja gitu. Nah, saya tidak terlalu menganut prinsip itu sih gitu. Saya lebih menganut adalah pembeli adalah teman gitu. Karena kalau udah jadi teman tuh ya meskipun mereka komplain tuh kayak ya mungkin gini ya, Teh Niki sama Kang Isan mungkin kalau ada teman malam-malam gue pengen curhat dong, bisa nggak gitu. Ya kita kan dengan ya udah oke sok mau curhat gitu. Tapi kalau misalkan yang curhatnya itu adalah orang yang nggak dikenal atau komplainan kan nggak nyaman. Gitu. Siapa nih? Ini siapa malam-malam kayak gini ngeganggu segala macam. Tapi kalau teman enak tuh kalau kayak gitu. Jadi bisa dinikmati. Nah mungkin itulah salah satu seninya ya yang saya dapat gitu dari marketing atau dari jadi sales itu. Nah Pak, jadi sales gitu ya. Nah, skill, apakah ada skill khusus gitu untuk jadi sales ini atau gimana nih Pak? Oke. Gini ya. Ini saya sedikit cerita ya. Ketika saya ini pertama setelah saya lulus, saya melamar berbagai macam pekerjaan ya, ke berbagai macam posisi gitu ya. Dan kebetulan industri otomotif pertama yang saya masukin CV ya ke sana, CV gitu, masukin CV ke sana, itu yang di perusahaan ini gitu, di bis ini gitu. Dan keterimanya di situ. Artinya pas saya ditawarin posisi, oke, saya jualan mobil nih, gitu kan. Di asumsi saya itu saya jualan mobil gitu atau jualan motor gitu. Pas ditawarin, Mas Adit, ini untuk posisinya jualan bis. Bis. Hah? Jualan bis. Iya, jualan bis, itu bis yang seliweran tuh di jalan gitu. Oke, siap nggak? Iya, bismillah, saya siap. Saya mau belajar gitu. Oke, ketika saya masuk, akhirnya dengan berbagai macam proses rekrutmen, saya diterima di sana. Saya tuh belajar pertama kali itu tentang product knowledge sampai ke hal-hal spesifikasi teknis. Yang itu harusnya orang teknik mesin ya yang harusnya tahu gitu tentang hal itu. Ini apa ini katanya Newton meter apa ini gitu kan, saya nggak ngerti gitu kan. Saya pelajari ke situ semua gitu kan. Sampai akhirnya ketika saya ketemu customer yang dimana pengusaha bis ini sudah menjalankan usahanya bukan setahun 2 tahun tapi rata-rata udah lebih dari 5
dan banyaknya itu sudah lebih dari 15 tahun, mereka pasti sudah sangat hatam dengan yang namanya product knowledge gitu, dengan yang namanya spesifikasi bis ini gitu loh. Sehingga pas saya mempelajari spesifikasi teknis, perlu sih gitu, supaya saya bisa bisa chit-chat lah sama mereka, ngobrol tentang spek bis ini tuh seperti apa sih gitu. Product knowledge tetap perlu, tapi yang lebih perlu lagi menurut saya adalah komunikasi, kemampuan berkomunikasi, dan juga kejujuran. Itu sangat penting. Saya selalu ditanamkan tuh seperti ini. Kalau ini sama atasan saya dulu ya, kalau kamu tidak tahu, jangan jadi sok tahu. Lebih baik kamu bilang, oke Pak, ntar saya sampaikan keluhan atau misalkan pertanyaan ini ke bagian yang terkait. Misalkan saya nggak terlalu paham tentang spek teknis, ukuran roda harus pakai merek apa, bautnya yang berapa, misalnya saya nggak tahu tentang hal itu, saya saya bilang ke customer-nya gitu, oke Pak, antar saya sampaikan ke tim mekanik ya, terkait dengan pertanyaan Bapak ini. Nah, setelah saya beres ketemu sama customer tersebut, saya pulang ke kantor, saya tanyakan ke mekanik, setelah itu saya telepon lagi kalau udah dapat jawabannya. Pak, yang tadi pertanyaan Bapak gini, itu untuk membangkitkan trust, rasa saling percaya. Oh iya, berarti benar nih si Adit itu, dia itu ketika menepati janji lah ibaratnya, menepati janji gitu. Saya nggak tahu, jangan merasa malu ketika saya nggak tahu gitu. Tapi ketika saya sudah tahu jawabannya, saya langsung kasihkan informasi itu ke customer, dan kalau bisa secepat mungkin. Itu pengalaman saya kalau skill ya, terkait skill tuh skill komunikasi. Terus tadi ya, kita harus, yang paling penting tuh harus jujur agar menimbulkan rasa percaya. Dan kalau jadi seorang sales atau marketing harus update, itu aja. Saya nggak ngerti tentang bis segala macam, tiba-tiba sosmed saya followin tentang akun-akun Bismania. Lihat-liatin segala macam, telolet tuh. Liatin kayak gitu. Meskipun saya tuh nggak ngerti apa sih ini tuh awalnya gitu, tapi saya ikutin. Harus up to date gitu. Supaya ketika kita ngobrol sama customer, kita bisa relate dengan kondisi yang sekarang seperti apa gitu. Berarti emang komunikasi penting banget ya Pak buat di segala. Rasanya menurut saya hampir di semua jenis pekerjaan itu penting deh. Harus emang penting banget itu. Gitu. Komunikasi. Bentar. Seru banget. Nanti di-cut aja tadi. Iya, benar nih. Karena nih teman-teman di sini jangan pada, pokoknya harus dengerin podcast ini sampai beres, karena kalau misalnya cuma setengah mah nanti informasinya gantung gitu ya kan misalnya. Jadi harus dengerin sampai akhir gitu. Betul banget, betul. Jadi kan Pak, sekarang kan ada zaman era disrupsi ya. Jadi disrupsi ini tuh inovasi yang tadinya misalnya aku ambil contoh nih dari ojek pangkalan, adanya ojek online gitu, adanya teknologi kan. Terus juga yang aku tahu nih kalau sales kan mulut ke mulut ya, word of mouth gitu buat ngepromosiinnya. Nah, gimana sih menurut Bapak, pandangan Bapak gitu sebagai yang pernah bekerja menjadi sales untuk mempromosikan mempromosikan di pekerjaan yang di bidang Bapak itu cocoknya tuh seperti apa? Oke. Kalau gini, pertama itu saya kan punya sosmed ya, misalnya ada sosmed nih. Mungkin kalau misalkan lihat sosmednya saya sekarang tuh udah nggak ada sih postingan-postingan itu gitu ya. Udah nggak ada telolet ya? Nggak ada telolet. Kalau dulu banyak tuh. Di IG tuh, Facebook tuh telolet, semua gambarnya bis semua. Nah, pertama sih kalau misalkan era seperti itu saya juga harus up to date ya. Karena ibaratnya kalau saya bilang menjadi seorang sales itu ibaratnya kayak kita lagi mancing gitu. Kita lempar jaring gitu. Lempar jaring di laut gitu. Nah, misalkan mungkin ada yang masuk ya ikannya ke jaring tersebut gitu. Meskipun belum pasti. Nah, saya posting di situ, terus saya update status WhatsApp tuh biasanya di situ. Yang saya update itu biasanya bukan bukan
apa ya, saya bilang tuh bukan bis aja gitu ya, misalnya bis aja gitu, bukan teloletnya, bukan apanya segala macamnya. Biasanya yang saya update itu adalah seperti fitur kecil atau ya fitur kecil lah yang menjadi kelebihan dari produk saya, produk yang saya jual. Tapi saya bikinnya menggantung agar timbul interaksi. Betul, penasaran ya Pak ya? Penasaran ini tuh apa sih? Betul. Biasanya suka ada yang telepon, gitu kan, ada telepon. Mas ini tuh apa sih gitu? Baru saya bisa jelasin di situ. Oh kayak gini ya. Untuk biasanya hal seperti itu saya memancing untuk pengusaha-pengusaha bis yang baru atau baru mulai usaha transportnya, usaha bisnya, atau yang belum pernah mencoba menggunakan produk yang saya jual, gitu. Kalau misalkan untuk yang, karena gini, di era seperti ini pun kita tetap ya tidak, kalau sekarang eranya digital ya harus digital semuanya. Kalau menurut saya, kita harus lihat dulu siapa customer kita. Kalau misalkan customer kita adalah orang yang tidak terlalu melek dengan digital, ya kita harus pakai cara yang biasa gitu loh, bukan cara yang mengikuti zaman gitu. Ada customer saya yang ibaratnya kayak gimana ya? Kita kan udah bisa kirim email ya sebetulnya. Bisa kirim email, kita bisa kirim apa namanya tuh, kalau misalkan ada dokumen-dokumen lah gitu yang diperlukan untuk transaksi penjualan, sebenarnya kan kita bisa aja gitu untuk kirimin by email gitu kan. Nah, tapi ada beberapa customer yang dia kirim pakai kirim fisiknya pakai apa? Pos atau gitu, JNE yang gitu-gitu gitu. Ada yang pakai kirim seperti itu gitu. Saya bilang, waduh kalau kayak gini bakalan lama gitu kan. Sampai akhirnya saya pernah punya pengalaman seperti ini. Saya berpikirnya udahlah biar ini kasus ya. Udahlah biar praktis saya kirimin aja via email. Saya kirimin via email nih dokumen penjualannya. Nah, ntar dokumen aslinya baru menyusul. Agar apa? Agar kelengkapan administrasi ini sudah dipenuhi, baru unitnya bisa dikirim, gitu kan? Supaya cepat, ya udah saya kirimin dulu via email. Customer-nya waktu itu di Yogyakarta. Wow. Yogyakarta, saya kan kantornya di Bandung. Nah, ketika di Bandung, saya masih ingat itu. Saya masih ingat banget. Saya itu baru beres mengisi ya dokumen-dokumen. Udah ditanda tangan segala macam, udah approval dari pimpinan segala macam, saya lagi ke ruang ini fotokopian lah gitu, yang ada bisa nge-scan lah gitu si fotokopiannya. Lagi nge-scan, manajer saya datang. Dit, tuh lagi ngapain gitu? Lagi nge-scan Pak. Nge-scan apa ya? Ini dokumen untuk pembelian. Kenapa nggak lu aja yang berangkat ke sana? Ya lama Pak kalau saya yang berangkat ke sana. Udah lu aja yang berangkat ke sana katanya. Itu jam 8:30 pagi ya. Oke, lu cari bis sekarang atau cari transport, kereta atau apapun itu, lu cari yang jam 10 pagi, lu berangkat sekarang ke sana. Baru masuk jam 8 di kantor, nyampe langsung nge-scan, habis itu saya pulang lagi ke rumah, langsung berangkat ke Yogyakarta. Pertamanya saya, loh kok gini amat ya gitu. Era udah bisa email, udah bisa kirim WhatsApp malah gitu. Kok malah saya yang harus ke Jogjain gitu kan. Ternyata untuk memberikan kesan, keseriusan. Oh iya benar ya. Nah, kenapa keseriusan ini menjadi penting? Karena yang dia investasikan, dia beli unit itu bukan nominal yang kecil. Iya. Ratusan dan miliaran rupiah yang dia keluarkan di situ. Kalau kita kirim scan aja, terkesannya mungkin asumsinya pimpinan saya dulu, wah ini kalau orang yang nggak begitu ngerti tentang teknologi dikiranya cuma asal-asalan nih gitu. Iya. Kamu datang aja ke sana, buktikan keseriusan kamu biar mereka di sana kaget gitu kan. Wih, ada orang Bandung nih datang gitu. Datang cuman minta tanda tangan customer aja. Habis itu pulang lagi. Udah cuman gitu dong, urusannya sama si customer itu nggak lebih dari 10 menit. Tapi perjalanannya hampir 12 jam lah. Iya. Nah, itu adalah bukti keseriusan gitu. Hal-hal seperti itu teh yang meskipun di era teknologi dan segala macam, kita tetap perlu sih menyesuaikan kondisi kita lihat customer kita seperti apa. Apakah mereka melek atau up to date juga nih dengan digital atau enggak.
Kalau tidak ya kita jangan paksakan gitu. Jangan paksakan, oh Bapak harus pakai WhatsApp gini segala macam. Udah mas saya masih anak-anak, customer saya udah bapak-bapak semua, terus mereka bilang, apaan nih bocah ngajarin gua? Nah, bisa bilang seperti itu loh mereka. Benar. Gitu. Karena ini juga bentar lagi nih Pak, kita mau buka puasa. Mungkin langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Gimana nih kesan Bapak selama bekerja di posisi tersebut? Oke, kesan saya pertama saya memiliki banyak teman baru, yaitu customer saya. Customer. Karena ya tadi ya prinsip saya tidak memposisikan diri saya sebagai seorang penjual gitu yang bahasa kasarnya tuh harus ngemis-ngemis gitu, udah beli gitu. Tapi saya memposisikan sebagai teman, di mana meskipun mereka belum beli sama saya, ketika mereka ada masalah, saya selalu tawarkan gini, oke Pak, kalau unitnya, misalkan dia beli dari dealer lain gitu ya, dari perusahaan lain, kalau unit Bapak lagi ada masalah, kabarin aja saya Pak, siapa tahu saya bisa support. Meskipun nggak beli ke saya gitu, tapi seperti itu, saya akhirnya mendapatkan banyak teman, mendapatkan kenalan-kenalan orang-orang yang sukses menurut saya, yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kesan yang kedua terkait dengan customer, ini ya ada istilah apa? Don't judge book by a cover, itu benar sekali. Karena saya banyak menemukan di pengusaha bis ini yang tampilannya selengean, luar biasa selengean, tidak mencerminkan orang apa crazy rich gitu. Sangat tidak mencerminkan. Nggak taunya pas. Nggak taunya dia pesan bisnya banyak rich banget gitu loh. Gini, saya pernah ada satu kejadian gitu, saya datang ke garasi, ngobrol sama mekanik sama krunya di sana gitu. Pak, bosnya ada Pak? Ada pimpinan atau Pak bosnya ada? Oh ada itu di belakang katanya. Dia lagi ngopi dengan mekanik dan segala macam, pakai gelas plastik itu tau nggak sih? Iya tahu. Gelas aqua. Iya, gelas-gelas itu loh, yang gelas-gelas plastik gitu. Dia ngopi barengan dan mekaniknya semuanya sama kayak gitu. Ini nggak apa ya katanya tuh. Bosnya gini, terus dia pakai sendal jepit, celana pendek yang udah robek-robek, bajunya udah kusam luar biasa gitu. Karena rata-rata ada beberapa orang konsumen itu yang dia nggak mau terlihat. Malah ada staffnya yang lebih kece tampilannya ada gitu loh. Itu kesan yang kedua. Terus yang ketiga, selama saya di sana, saya mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa. Di situ membuka wawasan dan pengetahuan saya bahwa yang namanya apa ya, kenyataan itu atau realita ya, atau fakta di lapangan itu tidak selamanya sesuai dengan teori. Kalau misalkan dikaitkan dengan teman-teman ya, tidak selamanya disesuaikan dengan teori yang dipelajari. Makanya dari itu teman-teman harus melakukan skripsi kan, melakukan pengujian gitu, bahwa ditemukan fenomena-fenomena seperti A, B, C, D atau segala macamnya yang tidak sesuai dengan teori itu ada gitu. Idealnya seperti apa, tapi praktek di lapangannya seperti apa itu banyak yang seperti itu. Akhirnya saya mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru. Oh ternyata ada yang seperti ini ya. Nah, ketika saya menghadapi situasi seperti itu ya, saya tidak, wah ini nggak bener nih, nggak bisa kayak gitu ya. Tapi ada kalanya bahwa yang bisa berjalan adalah dengan cara seperti itu. Makanya bagi teman-teman atau misalkan bagi saya yang pernah belajar di manajemen juga, ya perlu melakukan riset gitu, melakukan skripsi, penelitian dan segala macam terus-terusan secara terus-menerus ya untuk itu gitu. Bahwa ilmu yang kita pelajari ini dinamis, cepat berubahnya. Siapa yang menyangka sekarang tadi ya seperti saya bilang gitu, siapa yang menyangka sekarang yang namanya teknologi sangat-sangat bisa mensupport proses administratif gitu. Saya pengalaman sana kesan-pesannya seru, menyenangkan, capek, tapi saya mendapatkan capek saya hanya sedikit lah dibandingkan dengan pengalaman, wawasan dan relasi yang sungguh luar biasa. Intinya sih di situ. Marketing itu luar biasa, sales dan marketing itu luar biasa. Asal kitanya mau capek, bukan mau capek sih, semua pekerjaan pasti capek gitu. Asalkan kitanya apa ya, sesuai minat gitu, kita nikmati gitu ya. Menikmati bukan hanya dalam kondisi enak ya.
Jadi kan, wah alhamdulillah dapat rezeki. Nah bersyukurnya itu pada saat keadaan menguntungkan aja gitu. Iya. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan kurang menguntungkan pun ya sepatutnya kita bersyukur. Hal ini sering saya temukan nih. Saya belajar dari orang-orang teman-teman saya yang di Bandung nih gitu kan. Dulu tuh ada anekdot kayak gini. Ada yang jatuh gitu kan. Wah, untung jenengan baret hunggul, tepatah tulang. Nah, itu salah satu bentuk bersyukur tuh dalam musibah gitu. Jadi maksudnya tetap nikmati, tetap bersyukur dalam kondisi apapun gitu. Ketika di marketing merasa capek ya syukurilah capek itu gitu. Dan jangan pernah, kalau saya tidak pernah mengharapkan gini ya. Kan jadi marketingnya jelas ya tujuannya ke insentif. Nah, kalau saya lebih fokus pada menanam benihnya tadi, perbanyak relasi dan segala macam gitu. Saya meyakini bahwa suatu saat saya akan panen. Tidak, oh sini yang lagi hits nih, sini lagi banyak duit nih, saya deketin ke situ terus gitu. Nah, akhirnya ada customer lain yang dia tuh mungkin lagi nggak mau beli unit gitu, tapi karena nggak pernah kita datengin, nggak pernah kita komunikasi sama ini orang, dia jadi nggak ingat sama kita. Jadi perluaslah relasi teman-teman semua, perbanyak perluaslah circle-nya lah gitu kalau bahasa sekarang ya. Itu pesannya. Terus iya gitu. Kita di dunia ini tuh apalagi kita belajar di manajemen dinamis, pasti akan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan teori, tapi itu kejadian di lapangan ya. Maka sebagai akademisi nih buat teman-teman, ya itulah kenapa teman-teman harus melakukan penelitian atau skripsi dan hal-hal lainnya. Sampai itu relasi sampai saat ini meskipun saya udah pindah ya kerja gitu ya, udah pindah sekarang di Unisba gitu, masih banyak customer saya tuh yang nelfon gitu, Mas Adit apa kabar? Kabar baik Pak, gimana? Ini saya lagi di Bandung Mas, main yuk. Ayo ketemu, ngobrol, dapat relasi, ngobrolin bis nggak? Enggak, karena saya udah nggak di sana, udah nggak jualan bis, tapi saya jadi punya teman baru. Setidaknya kalau saya pergi keluar kota, misalkan kalau ke Jogja, ya saya tahu kalau di sana mau ketemu siapa sih bisa ketemu siapapun gitu. Iya benar-benar. Ada teman gitu loh. Gitu kesan-pesannya. Jadi lakukanlah kalau saya ya buat teman-teman semua pesannya, apapun pekerjaannya entar ataupun ketika saat ini sedang kuliah, lakukanlah yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Jangan dulu mengharapkan hasil, oke, kalau saya melakukan ini, saya mendapatkan apa ya? Jangan dulu berpikiran seperti itu, lakukanlah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Karena yang perlu diingat, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Gitu. Mungkin hasilnya bisa jadi 5 atau 7 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan. Saat ini ngerasain perih nah unggul, capek nah unggul, nggak masalah. Lakukanlah itu dengan ikhlas, dengan rasa syukur, dan dinikmati. Hasil itu tidak akan lari, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Betul banget, setuju sih Pak, aku sama Bapak. Betul banget. Wah, seru banget nih tadi Neo. Iya, tapi ya kita harus berakhir nih, padahal seru banget nih bincang-bincangnya. Kita bisa lanjut lagi ntar. Betul, di next episode ya. Ya. Nah, buat Pak Adit itu makasih udah nyempetin waktunya. Iya, siap. Terima kasih juga nih buat Isan sama Teh Niki. Kesempatan ya untuk sharing di sini. Ya, buat biar sobat-sobat manajemen juga tahu gitu kan gimana pekerjaan sebagai sales kayak gitu kan Pak. Dan Niki juga ini kan pemasaran kan konsentrasinya ya. Iya, betul banget. Mungkin dari kita cukup sekian dulu. Bapak, makasih banyak. Oke, sama-sama Kang Isan. Ya, Pak. Atur nuhun pisan. Sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat juga buat Bapak, buat keluarga juga. Oke, terima kasih. Amin. Nah, Kang Isan, aku setuju banget nih apa yang tadi diobrolin sama Pak Adit, kalau relasi itu emang perlu banget. Jadi buat teman-teman nih, sobat manajemen, jangan takut buat memperluas circle ya,
karena itu relate banget sama aku, sama teman-teman mungkin ya yang mendengar ini. Relasi parah. Itu ngaruhnya full sih kalau menurut aku. Benar banget. Ya kan? Terus juga tadi tentang mengenai kepercayaan, ngebangun apa ya, biar nantinya tuh pelanggan percaya sama kita ya, yang Ya, tadi betul. sama Pak Adit kayak gitu. Itu buat berlaku untuk teman-teman yang nantinya semisal kalian membuka usaha atau kerja juga yang untuk meyakinkan konsumen tuh seperti itu loh teman-teman, kayak gitu. Iya, thank you. Bener, aduh, nggak kerasa soalnya bentar lagi kan mau buka ini kan. Puasa nih. Kang Istan buka puasa Apa-apa. sama apa? Ya sama apa lagi? Bala-bala paling juga tuh, Kak. Aku sih sama kolak ini. Kolak di mana-mana. Betul. Udah, thank you. Apa gimana? Iya, nggak kolak tuh nggak puasa nggak sih? Itu kan emang ininya banget. Apa ya? Betul. Ayo kita udah mau siap-siap buat buka dulu. Betul. Udah langsung aja. Oh iya, sama jangan lupa buat kalian buat follow Spotify-nya Mantap ya. Betul juga. Terus mau makasih juga nih buat Pojok Sharing yang udah support podcast kita. Jangan lupa follow IG-nya di pojok.sharing. Betul banget. Jangan lupa follow juga Instagram Hima. TikTok juga, karena di situ banyak tips and trick mengenai perkuliahan. Terus YouTube juga, jangan lupa ya, subscribe. Ya, subscribe, oke? Bye-bye. Bye-bye, makasih. Sampai jumpa di Mantap episode selanjutnya. Wassalamualaikum Dadah warahmatullahi wabarakatuh.